Dengan kerendahan hati, atas nama keluarga besar Partai Demokrat, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto atas waktu dan perkenannya memenuhi undangan kami. Mantap. Ya, Direktur Eksekutif Ethical Politik yang bernama Hasibullah Mulyawan mengatakan bahwa sosok ketum Partai Demokrat yakni AHY bisa menjadi kuda hitam yang siap berhadapan dengan Anies Baswedan dan juga Ahok di Pilkada Jakarta, yang patut menjadi pertimbangan, dan ini bisa saja muncul sebagai kuda hitam melawan Anies di Jakarta sebagai alternatif calon. Yang diusung oleh KIM adalah Ketum Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Demikian kata pria yang akrab disapa dengan nama Iwan itu. Iwan mengatakan bahwa semenjak diangkat menjadi Menteri ATR BPN, AHY sukses menjalankan perannya, dan itu pun menimbulkan citra positif bagi dirinya di tengah masyarakat. Menurut Hasibullah Mulyawan, Koalisi Indonesia Maju atau KIM perlu memperhitungkan sosok AHY, mengingat putra SBY itu pernah berpengalaman maju di Pilkada DKI pada tahun 2017 yang lalu. Ada yang seru pada percaturan politik yang ada di DKI Jakarta. Menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta akan ada dipersiapkan kuda hitam untuk mewarnai pertarungan antara Anies Baswedan dengan Ahok. Siapakah kuda hitam tersebut? Yang pasti bukan Masinton Pasaribu. Dan juga bukan Hasto Kristianto. Kenapa ya? Asal ngomongin orang yang ini dua pengen ketawa kali aku. Gak masalah kan, ketawa tanda bahagia. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan ya, memang di dalam percaturan politik itu memang kadang-kadang harus ada yang hitam-hitam, ya kan? Kuda hitam, ya kan? Kambing hitam. Sampai kotak hitam. Ya, itu dia. Jadi kalau bicara tentang kuda hitam nantilah ya, kita akan sampai kepada si kuda hitam itu siapa. Tapi awalnya kita akan bicara dulu tentang mengenai Anies Baswedan ya. Bisa dikatakan untuk saat ini tidak ada yang pasti antara Anies, Ahok dan si kuda hitam. Nggak ada yang pasti. Karena apa? Kita berbicara mengenai 3 calon dulu ya, yang sudah pasti, bisa dikatakan belum pasti lah, yang bisa dikatakan akan mewarnai Pilgub DKI Jakarta. Yang pertama Anies Baswedan, yang kedua Ahok, yang ketiga itu Ridwan Kamil ya, plus Kaesang ya. Itu dia, itulah dulu yang mewarnai ya. Memang sampai saat ini Kaesang belum menentukan sikap dan belum ada pengumuman secara resmi dia akan ada di Jakarta atau di Jawa Tengah. Begitu juga Ridwan Kamil, dia juga belum ada kepastian ya, dia bakal ada di Jakarta atau di Jawa Barat ya. Yang penting tetap ada kuda hitam. Ya, jadi begini ya, kalau bisa dikatakan untuk Anies saat ini peluang Anies untuk maju itu sudah sangat besar ya. Sudah sangat besar karena apa? Karena dia baru saja mendapat dukungan resmi dari Partai Nasdem. Kita tahu bahwa salah satunya ciri daripada Partai Nasdem ini adalah selalu mengambil keuntungan dari segala situasi. Ya, udah ku bilang, cuman bahasanya aja itu. Kami siap mendukung tanpa syarat. Di tengah jalan banyak kali syaratnya. Begitu terjadi pemerintahan jadi contohnya barang itu, ditambah lagi syaratnya. Sekarang ya itu aku masih ingat kali itu waktu kemarin itu Bapak Joko Widodo, ya kan? Dia minta itu jatah jaksa agung, menteri beberapa orang plus jaksa agung. Itu kan luar biasa hebatnya. Tapi untung aja jaksa agungnya itu sudah dipecat. Ya, sudah diberhentikan. Karena apa? Karena baru-baru ini kan itu kan ada itu dari Kota Waringin anggota DPR ya yang tertangkap katanya apa namanya, tahanan buron ya dari Partai Nasdem kan.
Itu dia. Kalau sempat Kejaksaan Agung masih dipegang sama Nasdem, nggak dapat itu. Yakin aku. Aduh, tapi itulah dia ya. Ini kan partai kan memang betul ya kan tidak punya warna khusus. Warna bendera memang biru. Tapi kalau udah nyampe pohon bisa berubah jadi hijau itu. Begitu nyampe tanah udah berubah lagi jadi coklat. Nampak yang kuning-kuning jadi kuning dia. Apakah itu bunglon? Sementara Ahok dari PDIP mengatakan siap maju di Pilkada Jakarta tentu saja untuk melawan Anies Baswedan dikarenakan Ahok tidak mau diusung bersama Anies Baswedan. Di DKI Jakarta atau di tempat lain, Pak? Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan dia bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun melakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang baik kepada pemiliknya. Jadi artinya apa? Saya sekarang jauh lebih pengalaman ketika krisis ekonomi, krisis energi apapun yang dilakukan itu apa? Optimalisasi biaya. Kalau penghematan saya sudah buktikan, Anda taruh saya dimanapun pasti penghematan. Jelajah. Sama dengan Ahok, Sahroni juga siap maju di Pilkada Jakarta bila partai menunjukkannya. Masalah Gubernur Jakarta. Jadi, gue belum bisa berandai-andai. Tapi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan secara langsung untuk ditanya misalnya, namanya sebagai kader, kalau memang Ketua Umum perintahnya untuk maju, ya mau nggak mau maju. Tapi sampai hari ini belum ada Pak Ketum bertanya kepada saya secara pribadi. Dibahas sudah dibahas. Cuman kan keputusan final itu ada di Ketua Umum. Tapi kalau untuk Nasdem Jakarta kebetulan kan saya 3 periode mewakili Jakarta. Dan ya walaupun baru 3 periode ya masih adalah dikit-dikit surveinya untuk calon gubernur masih ada gitu. Nggak 0-0 banget gitu. PDIP juga berencana akan mengajukan Anies Baswedan berduet dengan Ahok, ya tentu saja untuk mencari kemenangan. Namun demikian seperti kita ketahui bahwa bisa jadi KM atau Kim akan mengusung AHY sebagai calon alternatif. Tapi memang secara aturan tidak mungkin menyatukan, bukan tidak mungkin, bisa saja nanti toto MK kan, ya toto besok pengajuan ke MK berubah lagi, siapa yang tahu, ya kan? Nah, saya tidak mau menduga-duga hal itu. Artinya, tapi sampai sekarang aturannya sangat kecil kemungkinan, nah itulah bahasanya, antara memadukan antara Pak Anies Pak Ahok atau Pak Ahok Pak Anies, itu sudah sangat super kecil lah begitu ya, 0,00001%. Nah, kecuali undang-undang digugat ke MK berubah lagi kan begitu. Siapa bilang yang tidak mungkin kan? Itu. Sebelumnya nama Anies Baswedan dan Ahok termasuk ke dalam nama-nama yang dipertimbangkan oleh PDIP untuk diusung maju di Pilgub Jakarta. Namun sesuai aturan yang berlaku tidak memungkinkan menyatukan keduanya. Dari Jakarta,